Sobat Pendidikan, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Video ini akan memaparkan pemanfaatan Google Docs. Google Docs dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Google Docs merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Untuk memulai dokumen baru pada Google Docs, terlebih dahulu Sobat Pendidikan dapat membuka aplikasi Google Drive dengan menggunakan akun yang telah dimiliki. Kemudian, pilih ikon titik 9 yang berada di bagian pojok kanan atas pada tampilan Google Drive. Lalu, pilih ikon Docs. Berikutnya, Sobat Pendidikan dapat memilih ikon tambah untuk membuat dokumen baru. Di pojok kiri atas, Sobat Pendidikan dapat memberi nama file yang ingin dibuat. Setelah itu, Sobat Pendidikan dapat membuat beberapa tulisan pada lembar yang tersedia. Untuk menutup dokumen yang sedang dibuka, Sobat Pendidikan dapat memilih tanda silang pada tab. Jika Sobat Pendidikan hendak mengganti nama file, buka kembali Drive, kemudian pilih File, klik kanan pada file, dan pilih menu Rename. Ketikkan nama file yang diinginkan, lalu tekan Enter atau pilih ikon OK. Dalam Google Docs terdapat beberapa menu seperti File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Add-ons, dan Help. Fungsi menu-menu ini sama dengan fungsi menu-menu yang ada di aplikasi pengolah kata lainnya. Dan pastinya ada beberapa fitur unggulan yang hanya dimiliki oleh Google Docs. Sobat Pendidikan dapat menyisipkan tabel dengan memilih menu Insert. Kemudian pilih tabel dan tentukan berapa banyak baris dan kolom yang akan dibuat. Untuk pengisian tabel, Sobat Pendidikan dapat mengisi langsung pada tabel. Untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen, Sobat Pendidikan dapat memilih menu Insert, kemudian pilih Image, lalu akan ada beberapa pilihan seperti Upload from Computer, Search the Web, Drive, Photos, by URL, dan Kamera. Sobat Pendidikan pilih Insert Image dari gambar yang ada pada komputer. Untuk mengatur halaman dokumen di dalam Google Docs, Sobat Pendidikan dapat memilih menu File, kemudian pilih Page Setup, dan atur ukuran halaman yang akan diterapkan pada dokumen. Sobat Pendidikan juga dapat membuat salinan dokumen dengan cara memilih menu File, pilih Make a Copy, kemudian beri nama dari salinan dokumen yang dibuat. Nah, salah satu fitur unggulan yang membedakan Google Docs dengan aplikasi pengolah kata lainnya adalah adanya fitur Translate Dokumen. Fitur ini menyajikan penerjemahan dokumen secara otomatis ke berbagai bahasa yang didukung oleh Google Workspace. Fitur ini dapat bekerja secara maksimal dengan kalimat yang menggunakan tatanan bahasa dan kaidah penulisan yang tepat. Untuk melakukan penerjemahan dokumen, pilih menu Tools, kemudian pilih Translate Dokumen. Ada beberapa pilihan bahasa yang dapat dipilih untuk menerjemahkan dokumen. Pilih bahasa. Fitur unggulan lainnya dalam Google Docs adalah fitur Voice Typing. Dalam fitur ini, Sobat Pendidikan dapat menerjemahkan audio ke dalam tulisan. Fitur ini akan aktif jika dokumen berada dalam bentuk salinan dokumen. Mari Sobat Pendidikan buka file salinan dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Pilih menu Tools, pilih submenu Voice Typing. Pastikan bahasa yang dipilih di ikon mikrofon ini sama dengan bahasa yang akan diucapkan oleh Sobat Pendidikan. Pilih ikon mikrofon untuk mengaktifkan audio.
Jika ikon mikrofon sudah berwarna merah, artinya audio telah aktif dan sobat pendidikan dapat memulai bicara. Ucapkanlah kata yang diinginkan, seperti contohnya, maju tak gentar, membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Jika berhasil, maka akan muncul teks yang sesuai dengan pelafalan yang telah dilakukan. Klik ikon mikrofon jika sudah selesai. Saat sobat pendidikan mengerjakan dokumen di Google Docs secara online, maka dokumen tersebut akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Sobat pendidikan juga dapat mendownloadnya ke dalam format yang berbeda, seperti MS Word, format open dokumen, dan lain-lain. Sehingga dokumen dapat dibuka di aplikasi-aplikasi pengolah kata lainnya. Berikut contoh download dokumen dengan format MS Word. Pilih menu File, pilih Download, pilih Microsoft Word. Nah, sudah ada kan hasil downloadnya? Jika sobat pendidikan sudah memiliki dokumen hasil dari aplikasi pengolah kata lainnya, maka jangan khawatir. Dokumen tersebut dapat juga dibuka melalui Google Docs. Caranya adalah buka Google Docs, pilih menu File, kemudian pilih Open, dan pilih file dokumen MS Word yang diinginkan. Sekarang, sobat pendidikan dapat melihat dan mengedit dokumen MS Word yang dipilih pada Google Docs. Untuk sobat pendidikan yang aktif menulis dengan melampirkan sumber belajar, pastinya perlu membuat catatan kaki ya. Di Google Docs, ada fitur yang mempermudah sobat pendidikan untuk hal ini. Jika diperhatikan, di pojok kanan bawah, sobat pendidikan akan menemukan ikon bintang. Ini adalah fitur Explore. Saat sobat pendidikan pilih ikon ini, maka akan muncul di laman sebelah kanan mini browser. Ketikkan sumber bacaan yang diperlukan, misalkan mengenai bendera, maka akan muncul berbagai sumber bacaan yang sesuai. Jika sudah menemukan bahan yang diperlukan, pilih tanda petik 2, maka akan muncul footnote di laman dokumen sobat pendidikan. Untuk memberikan komentar pada isi dokumen yang dibuat, klik kanan pada bagian dokumen yang akan dikomentari, kemudian pilih komen, dan ketikkan komentar apa yang akan diberikan. Dengan Google Docs, sobat pendidikan dapat membagikan dokumen yang dimiliki dengan cara pilih tombol share, kemudian tulis alamat email yang diberikan, dan beri pengaturan yang tepat. Dengan pilihan pengaturan, viewer, komentar, dan editor. Untuk melakukan kolaborasi terhadap dokumen yang sedang disusun dengan orang banyak, pilih tombol share. Kemudian, pada menu Get Link, pilih Change, dan pilih pengaturan sebagai editor untuk berkolaborasi dalam mengedit dokumen tersebut. Pilih copy link, kemudian bagikan di kanal sosial media sobat pendidikan. Jika sobat pendidikan telah melakukan kolaborasi dan ingin memeriksa jejak edit dokumen bersama, maka sobat pendidikan dapat menggunakan fitur Version History. Klik menu File, pilih Version History, dan pilih See Version History. Maka akan muncul jendela baru yang menunjukkan rekam jejak pengeditan dari tim yang melakukan kolaborasi. Jika sobat pendidikan hendak memulihkan versi pada waktu tertentu, pilih versi yang akan dikembalikan, kemudian pilih Restore this version, pilih Restore.
Nah, Sobat Pendidikan, itulah paparan mengenai pemanfaatan Google Docs. Tetap belajar, tetap semangat, selalu berkarya.